Selamat pagi, sekali lagi Kang bisa berjumpa lagi meskipun kali ini kita jumpanya secara virtual ya. Semoga tidak mengurangi esensi dari acara kita pagi hari ini. Sedikit himbauan, apabila memungkinkan silahkan menyalakan kamera karena kami ingin melihat wajah-wajah cantik dan tampan di pagi hari ini. Dan untuk kenyamanan bersama, mohon mematikan mikrofon. Anda dapat menyalakan mikrofon ketika diminta untuk berbicara nanti oleh host atau oleh fasilitator. Apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan pada kolom chat yang sudah tersedia. Saya Lita, perwakilan dari Laksmi. Saya join pagi hari ini dari Desa Nyambu Tabanan, Bali. Sedikit tentang Laksmi, mungkin ada yang siapa sih Laksmi itu gitu kan? Atau Laksmi itu apa sih? Apakah nama orang atau organisasi atau bagaimana gitu? Karena saya mau sedikit singkat saja tentang Laksmi. Laksmi adalah sebuah singkatan yaitu dari Langkah Komunitas Mengurangi Plastik, khususnya plastik sekali pakai. Nah, Laksmi ini sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang digagas oleh Diageo Indonesia dan Saraswati dengan inisiatif program pertamanya yaitu pilot project di Desa Nyambu, Bali. Kalau teman-teman mampir ke Bali yang dari luar Bali, kemudian ingin kemana sih Desa Nyambu itu, boleh nanti kontak saya atau kontak kami yang ada perwakilannya di Bali ini, kita bisa bertemu di Desa Nyambu ini, atau mungkin di area-area sekitar Nyambu yang masih cantik dan sangat hijau ini. Nah, acara kita pagi hari ini itu mencerminkan salah satu peran Laksmi, yaitu menangkap perubahan yang ada atau upaya yang telah dilakukan oleh sebuah gerakan, sebuah proyek atau program maupun usaha sosial dan menerjemahkannya ke dalam praktik-praktik baik yang dapat direplikasi serta disesuaikan dengan kebutuhan komunitas masing-masing. Pagi ini kita akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pembelajaran dari narasumber. Siapa saja narasumbernya? Nanti kita keep dulu, kita simpan dulu, nanti kita kenalan bersama narasumber yang keren-keren deh pokoknya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dipandu oleh fasilitator yang nggak kalah keren juga. Kemudian yang terakhir ada sesi tanya jawab. Sekali lagi kami menghimbau teman-teman semuanya untuk menuliskan pertanyaan atau mungkin ada komentar di kolom chat box. Nah, sekarang kayaknya kok ada yang kurang ya pagi ini kalau tidak mendengarkan suara dari seorang yang saya sangat kagumi ini. Nah, siapa dia? Yuk kita panggil aja yuk dari Bapak Inyoman Biasa. Beliau adalah Kepala Desa Nyambu. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Adik Marlita dari Laksmi. Saya berbekal Desa Nyambu, nama Inyoman Biasa. Selamat pagi, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi semoga teman-teman yang hadir dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah dengan kesemangatan dan keceriaan di pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti acara yang tentunya selaku leading sektor di Desa Nyambu sebagai pilot proyeknya Laksmi di bawah naungan Saraswati dan Diageo Internasional. Saya selaku berbekal mewakili seluruh masyarakat Desa Nyambu mengapresiasi sekali kegiatan ini. Lebih-lebih di tingkat Banjar dengan segala inovasi ataupun di bawah gawangnya Laksmi, kita sudah membentuk komunitas-komunitas pemerhati lingkungan dan sebagainya. Jadi saya harapkan di acara ini dengan temanya peranan komunitas dalam keberlangsungan desa ekowisata. Terus terang kami apresiasi dan bersyukur sekali desa kami pilot proyeknya dalam hal ini. Dan sudah lebih dari 4 tahun kami dipandu terus oleh Diageo Nasional di bawah Saraswati dan Laksmi, baik di bidang kebersihan lingkungan ataupun inovasi-inovasi tentang sampah plastik sekali pakai
Semoga apa-apa yang menjadi limbah dengan adanya Laksmi dan Saraswati ini memanfaatkan plastik yang menjadi bahan yang lebih bernilai tinggi. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber dari Kopernik, Mbak Danisa. Terima kasih Mbak Danisa. Dari YPK, dari Mas Abi. Terima kasih juga dari Five Pilar Ekrencis dari Putu Wiraguna. Sekali. Dan yang plus sekali saya lihat yang hadir Pak Stefan Sinisuka. Selamat pagi Pak Stefan. Mudah-mudahan ada waktu datang kembali, kita kumpul kembali di sini di Desa Nyambu. Jadi sekali lagi saya selaku Perbekel mengucapkan terima kasih sekali juga buat rekan-rekan kami yang ada di desa. Sudah ada laporan masuk bahwa sudah terbentuk komunitas-komunitas di tingkat-tingkat Banjar. Dan juga lumayan sih antusiasnya masyarakat kami. Jadi untuk warga-warga lokal, warga kami, disinilah pentingnya ilmu dan pembelajaran. Dengan adanya komunitas ini kita sharing pengalaman. Kalau sudah sharing pengalaman, apa yang bermanfaat, penting yang bisa kita gali daripada potensi desa kita ke depan, itu yang menjadi harapan Bapak selaku Perbekel untuk saling mengisi, untuk saling berinovasi, membangkitkan desa ekowisata Nyambu pada umumnya. Jadi nanti di sesi tanya jawab kami harapkan sekali masukan-masukan ataupun pemikiran-pemikiran mungkin bagi rekan-rekan yang sudah berkunjung ke Desa Nyambu, nanti ada pemikiran inovasi tolong sampaikan, semoga dapat kami jadikan bahan untuk kedepannya. Dan sebagai bocoran sedikit 2023 ini buat rekan-rekan semua, sebagai pemikiran kami 3 Perbekel karena kami berbatasan dengan Desa Abiantung dan Desa Pandak Bandung. Nah, setelah dapat waktu ini studi banding, kita ke Gresik, ke Desa Sekapuk. Jadi tercetuslah ide dari 3 Perbekel itu untuk membuat BUMDes kerjasama 3 desa yang tujuannya adalah menggali potensi alam. Karena nanti desa kami ada Mangke Forestnya, ada sungai yang airnya aliran sungainya cukup deras dan sebagainya. Itu di tahun 2023 ini kita akan mengadakan kerjasama untuk BUMDes itu di luar daripada BUMDes Desa Wisata Nyambu. Jadi karena kenapa kita kerjasamakan untuk menghindari kecemburuan sosial. Kebetulan sungai itu adalah wilayah perbatasan. Jadi kami tidak mau memonopoli untuk khusus Desa Nyambu saja. Nah, di sanalah pentingnya kerjasama. Jadi di APBDes 2023 ini kami sudah siapkan dana per desanya kurang lebih 50 juta. Jadi tinggal menunggu proses. Rekan-rekan semua itu yang nanti ada dalam pikiran kami, mohon bimbingan ataupun saran ataupun inovasi-inovasi, mungkin hal-hal yang perlu kita selipkan dalam kegiatan itu yang sangat kami harapkan. Di samping itu juga komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di desa yang didukung oleh nanti kelompok sadar wisatanya, areal itu harus kita bersihkan nanti dulu sebelum kita lansing. Jadi kurang lebih begitu bocoran yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan pemikiran teman-teman yang sudah barang tentu sekali kami butuhkan untuk melengkapi kami yang kurang. Jadi mungkin di segi apanya nanti yang perlu ditambahkan. Nah, bila mana perlu, adanya ada waktu, kita cek langsung lokasi nanti bahan mentah dulu. Nanti ada arung jeramnya, walaupun tidak terlalu panjang, ada tempat ngecek. Atau mudah-mudahan bisa ke depan kita wujudkan flying fox-nya, karena lokasinya sangat mendukung sekali. Ada Mangke Forest dan sebagainya, dan itu pun untuk keberlangsungan kelompok monyet yang ada di sebantaran sungai. Jadi kalau sudah ramai ekowisatanya jalan, otomatis nanti untuk pengkaperan makanan daripada satwa-satwa yang ada di bantaran sungai itu lebih terjamin, lebih friendly dia karena sudah sering ketemu dengan masyarakat
dengan orang ataupun pengunjung. Jadi kurang lebih begitu background konsep yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan pemikiran untuk membantu kami di desa. Kami harapkan sekali. Ya, semuanya itu yang dapat kami sampaikan selaku salam pembuka. Sekali lagi kami apresiasi sekali kegiatan ini di bawah naungan DIAG Internasional, Saraswati dan Laksmi, sama Dik Marlisa yang terus setiap saat kita berkomunikasi dengan program-program yang beliau tawarkan di setiap tahun. Jadi sekali lagi kami mewakili seluruh masyarakat desa Nyambu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup bahasa ataupun sambutan ini atau dengan Paramo Santi, Om Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Terima kasih Pak Jul atas sapaannya pagi hari ini. Nah, teman-teman langsung saja kita panggilkan fasilitator kita. Ini diimport nih dari tadi saya bilang Jakarta Coret. Silahkan Mbak Rini, fasilitator kita pagi hari ini dari Saraswati. Terima kasih Lita, terima kasih biasa untuk sambutannya yang luar biasa pagi ini. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rini, mewakili Saraswati dan juga Laksmi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak, Ibu, Mbak, Mas, serta kakak-kakak sekalian di kesempatan kali ini tentunya di Laksmi Talks bersama Nyambu Ekowisata Tim, Laksmi dan Saraswati dan juga Diageo Indonesia. Salam kenal semuanya karena saya lihat di sini dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia ya, tersebar semuanya, ada yang dari Garut, ada yang dari Sulawesi Utara, bahkan dari Jayapura juga ada gitu. Selamat datang dan terima kasih untuk menyempatkan datang ke acara pagi ini. Nah, seperti tadi teman saya udah sampaikan di awal tentang Laksmi. Laksmi Talk sendiri adalah tempat berbagi seputar aksi komunitas dalam menjaga lingkungan, juga pengembangan masyarakat. Nah, hari ini yang akan kita bahas berkaitan dengan peranan komunitas dalam keberlangsungan desa ekowisata. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, nanti di layar Zoom ada sedikit semacam polling gitu ya, cukup simpel mengenai desa ekowisata, karena kita ingin tahu nih seberapa familiar rekan-rekan semua di sini yang hadir tentang desa ekowisata. Mungkin tolong ditampilkan, apakah sudah terlihat? Oke, ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Mungkin kita akan ke pertanyaan pertama dulu. Nah, pertanyaan pertama adalah sebutkan 1 kata yang menggambarkan situasi desa ekowisata. Jadi kira-kira kalau menurut kalau kita dengar kata desa ekowisata, apa sih yang pertama kali terlintas diri kita gitu? Oh, desa ekowisata adalah bla bla. Jadi 1 kata yang cukup familiar di dalam diri kita. Nah, yang kedua, sebutkan 1 nama desa wisata yang kamu tahu. Oke, kira-kira sampai sini adakah pertanyaan atau sudah jelas? Mungkin jawabannya bisa langsung kita tampilkan nggak, Lid? Bentar. Oke, kita tunggu ya. Kayaknya udah semuanya masuk ya jawabannya. Apakah muncul hasilnya, Mbak Rini? Belum ada. Belum Masih nol ada. semua jawabannya. Ya, ini sebenarnya adalah exercise, jadi kita ngeprint teman-teman jawabannya. Mungkin bisa di open mic aja, siapa yang mau menjawab. Oke, adakah yang mau menjawab kira-kira kalau dengar kata desa ekowisata, apa sih yang pertama kali terpikirkan? Mungkin ada yang mau raise hand, silakan. Adakah? Asri, Mbak. Oh iya, silakan. Silakan langsung di open mic aja.
Oh, Mas Abi bilangnya asri ya? Alami juga. Alami, oke, sip Pak. Ada lagi kah? Oke, asri, alami. Budaya mungkin? Kenapa Mas? Budaya. Oh, budaya, yes, betul. Oke, ada jawaban lagi. Hijau, oke, cool. Pelestarian. Konservasi, yes. Pelestarian, Tidak dibuat-buat. keren jawabannya. Tidak dibuat-buat ya, alami. Oke, nah kita ke pertanyaan kedua tadi nih. Kira dengar nama desa ekowisata, apa sih yang paling kita tahu? Adakah yang mau jawab? Oke, Nyambu, iya, desa Nyambu. Rata-rata bilang desa ekowisatanya. Oke, ada lagi kah yang lain selain Nyambu? Pinge, Kenapa Pak? desa Pinge. Oh, desa Pingin. Iya, betul. Yang lain? Sekarang udah banyak di desa ekowisata. Mana hampir. Iya, betul. Gunung Salak, Bahoy, oke. di desa Tuo, Margo, yang ada kayu Oh, putih. oke. Yes. Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk semangatnya nih pagi-pagi sudah berbagi atau berbagi kita tentang ya sedikit pemahaman mengenai apa sih desa ekowisata. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pembahasan kita kali ini mengenai peranan komunitas dalam keberlangsungan desa ekowisata. Makanya yang kita undang hari ini adalah para narasumber yang memang sudah berkecimpung gitu ya dalam pengembangan desa ekowisata di beberapa wilayah Nusantara dan juga bahkan di Bali. Nah, saya akan perkenalkan satu persatu. Pertama ada Nisa, mungkin dari yang perempuan dulu ya, atau biasa disapa Mbak Danisa Putri. Mbak Danisa ini adalah Associate Manager of Last Mile Consulting dari Kopernik. Saat ini Kopernik memiliki program pariwisata berkelanjutan yang fokus pada panduan bisnis akomodasi dan F&B skala kecil di Bali. Oke, Mbak Danisa, selamat datang. Kemudian ada Mas Abi Aryo, Mas Abi Aryo Dandoro atau yang biasa dipanggil Mas Abi ya, yang merupakan Business Development Specialist dari YAPK. Nah, di mana saat ini YAPK memiliki proyek pengembangan komunitas dan model bisnis ekowisata di Minahasa, Sulawesi sebagai bagian dari International Climate Initiative Project. Salah satu proyeknya adalah Dugong MOU yang kerjasama dengan United Nations Environment Program. Nah, nggak kalah serunya kita punya juga ada Mas I Putu Wiraguna atau biasa disapa Kak Wira atau Mas Wira yang merupakan founder dan director dari Five Pillar Experiences. Nah, beliau adalah salah satu anak muda yang membangun Five Pillar Experiences, yaitu usaha sosial yang bidang pariwisata berkelanjutan dan pengembangan destinasi berdampak di pedesaan di Bali. Nah, Mas Wira dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan di Bali. Halo Mbak Danisa, Mas Abi, dan Mas Wira, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di Laksmi Talks kali ini. Oke, terima kasih. Nah, mungkin tadi yang disampaikan di awal oleh Rita bahwa kita akan ada dua sesi, di mana sesi pertama akan membahas pembelajaran dari praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Five Pillar Experiences, YAPK, dan juga di Kopernik tentang sektor ekowisata. Dan nanti sesi kedua kita akan lanjut untuk sesi diskusi. Dan teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian, dipersilakan untuk bertanya sepanjang acara kepada narasumber melalui kolom chat. Nanti kita akan langsung saja mungkin ke sesi pertama. Kita akan beri kesempatan dulu nih, kira-kira siapa yang mau atau saya langsung tunjuk aja kali ya. Dari mungkin yang dari Kopernik dulu, Mbak Danisa, boleh silakan diperkenalkan sedikit dan juga langsung ke perkenalan pembahasannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Danisa dari Kopernik. Ini mungkin saya boleh langsung share screen aja kalau gitu ya, berarti ya. Oke. Oke, semoga udah kelihatan ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Rini. Selamat siang semuanya. Ups, sorry. Perkenalkan, saya Danisa. Jadi pada siang ini saya ingin sedikit sharing aja nih mengenai panduan yang sudah kami susun dan mungkin apa yang bisa kita gali untuk meningkatkan penerapan kata berkelanjutan. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami adalah Kopernik, sebuah laboratorium R&D di Ubud yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan melalui pendekatan inovatif. Jadi salah satu kegiatan kami yang tadi juga mungkin sudah Mbak sempat ceritakan itu adalah kolaborasi dengan Ekoturism Bali, di mana kami mengembangkan sebuah panduan untuk bisnis akomodasi dan F&B skala kecil dan membantu mereka untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Jadi kegiatan tersebut menghasilkan komponen dan kriteria keberlanjutan, panduan, dan juga perangkat nelayan mandiri. Jadi di sini terdiri dari berbagai aspek yang mungkin bisa diperhatikan untuk bisnis-bisnis dan juga usaha dapat menerapkan praktik serta ramah lingkungan. Jadi aspek itu apa sih? Pertama, dari mulai bagaimana kita bisa mengelola konsumsi sumber daya secara bertanggung jawab, seperti namanya energi dan air. Lalu juga bagaimana mengendalikan dan mengelola polusi yang dihasilkan dari aktivitas wisata ataupun juga masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana melindungi lingkungan dari dampak negatif wisata dan juga aktivitas masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengelola manfaat yang dihasilkan dari pariwisata tersebut untuk masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Mungkin kita bisa masuk lebih lanjut saja. Jadi yang pertama, contohnya dari konsumsi sumber daya. Kita bisa baik individu, kita masing-masing di rumah, ataupun kita sebagai satu kesatuan di desa misalnya, kita bisa mulai beralih menggunakan peralatan dan aktivitas yang hemat energi dan hemat air. Contohnya misalnya dari mulai menggunakan sensor untuk keran air, sampai misalnya bikin desain bangunan yang memperlihatkan cahaya alami, atau semudah kita memberikan himbauan melalui poster dan juga stiker. Terus juga ini mungkin berkaitan dengan Laksmi ya, mengurangi penggunaan produk sekali pakai, kemasan plastik dan juga sachet. Jadi kalau kita bisa mengurangi itu secara individu dan lebih baik lagi secara bersama-sama, pasti dampaknya akan lebih besar untuk ramah lingkungannya ya. Dan lalu yang ketiga adalah menggunakan sumber daya legal dan berkelanjutan. Dari mulai kita dari penggunaan spesies langka mungkin sebagai bahan makanan atau dekorasi, menggunakan sumber air yang legal, dan juga apabila bisa menggunakan sumber energi alternatif seperti solar panel. Nah, contoh lainnya dari pengurangan polusi misalnya, kita bisa bersama-sama nih mengidentifikasi sumber-sumber polusi yang ada di desa kita. Misalnya, dari mulai masing-masing saja, apakah masih ada yang bakar sampah, apakah masih ada yang buang sampah sembarangan. Dan lalu kita bisa bersama-sama menerapkan sistem pengolahan limbahnya. Misalnya untuk limbah padat, kita bisa mulai pilah-pilah sampah sebelum pembuangan. Untuk limbah organik juga, misalnya limbah makanan, kita bisa mulai dengan terapkan sistem kompos misalnya. Limbah cair pun juga sama, kita bisa mungkin beralih ke septic tank yang lebih baik, atau mungkin juga mengolah limbah cucian dulu mungkin sebelum kita buang. Dan lalu memprioritaskan penggunaan produk yang rendah atau kalau bisa bebas dari polusi dan kimia. Contohnya, misalnya kita bisa dorong lagi penggunaan sepeda daripada sepeda motor untuk jarak dekat. Terus juga kita bisa coba buat area ramah pejalan kaki. Atau bisa kita beralih ke pestisida organik dibandingkan juga dengan pestisida yang ada bahan kimianya. Dan lalu ini untuk proteksi lingkungan juga, seperti kita ketahui ya, mungkin contoh di Desa Nyambu, banyak sekali juga binatang-binatang liar seperti mungkin monyet juga. Jadi di sini kita bisa memproteksi lingkungan dengan mengidentifikasi dulu nih, mana sih aktivitas apa saja yang mengganggu habitat alami. Misalnya suara yang terlalu berisik pun juga bisa mengganggu habitat alami. Kerusakan pada tempat tinggal, misalnya tempat tinggal monyetnya pun juga merusak habitat alami.
lalu mengendalikan spesies invasif atau mungkin hama atau mungkin binatang tanaman mengganggu lainnya secara bertanggung jawab dan secara manusiawi, misalnya dengan menggunakan pestisida organik, ataupun juga menerapkan sistem mereplace ya atau menghilangkan tanpa membunuh misalnya untuk hama-hama yang invasif. Dan lalu bersama-sama menerapkan kebijakan untuk melindungi situs alami, ekosistem, dan kesejahteraan hewan tidak hanya dalam desa, tapi seluruh lapisan masyarakat pun harus memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan ini. Dan terakhir adalah menyampaikan manfaat yang mungkin dasarkan dari wisata kepada sosial. Contohnya adalah mulai dengan membeli dan menggunakan produk dan material lokal sebagai bahan makanan, pakaian, furniture, bahan bangunan. Jadi selain juga kita mempromosikan produk lokal, kita juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Dan lalu bisa juga kita lakukan kerjasama antara semua usaha wisata, masyarakat, dan juga pemerintah desa misalnya, dalam menyediakan akses kesehatan, edukasi, ekonomi. Contoh gampangnya mungkin kita bisa mulai dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, atau mungkin juga meningkatkan edukasi juga melalui pelatihan seperti itu. Dan lalu adanya juga kerjasama dalam mempromosikan budaya, misalnya masyarakat, desa, dan usaha wisata bisa bersama-sama membuat suatu kegiatan budaya bersama-sama. Dan langkahnya apa sih yang kita bisa lakukan? Yang pertama itu kita harus jalin komunikasi untuk menjalin kerjasama. Jadi seluruh lapisan masyarakat harus kenal satu sama lain, harus tahu tujuan masing-masing, dan kita coba susun bersama suatu komitmen untuk mencapai satu tujuan. Jadi bersama-sama memiliki komitmen terkait hal-hal apa sih yang perlu kita perbaiki di desa kita. Lalu kita kembangkan ide dan gagasan bersama dengan pembagian peran yang jelas melalui misalnya ada pembuatan sistem sampah, juga misalnya edukasi. Dan lalu kita terapkan komitmennya dan eksekusi ide bersama melalui aksi-aksi nyata seperti bersih-bersih lingkungan misalnya, adanya briefing, adanya kegiatan pagelaran seni yang dilakukan bersama-sama. Dan yang pasti yang terakhir adanya evaluasi rutin secara bersama-sama. Seluruh lapisan masyarakat harus duduk bersama, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan desa ke depannya. Baik, mungkin kira-kira itu yang bisa saya share saat ini. Mungkin agak cepat ya, karena memang ada batasan waktu juga, tapi pasti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi di saat diskusi dan Q&A. Jadi saya kembalikan kepada Mbak Rini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Danisa untuk presentasinya yang kompak tapi padat banget nih pagi ini. Oke, mungkin teman-teman kalau nanti penasaran pengen tanya lebih jauh ke Mbak Danisa, kita tampung dulu. Tapi kalau udah pengen menyampaikan, boleh langsung ketik aja di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Mbak Danisa. Aku juga pengen tanya-tanya, tapi kita tahan dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin aku akan berikan dulu kepada tuan rumah dari Mas Wira atau Kak Wira, silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ibtu Wiraguna, saya asli dari West Bali atau Jemberana, bisa dipanggil Wira. Jadi terima kasih Mbak Rini, Mbak Lita, sama Om Swastiastu, semua perbekal juga, perbekal mudah-mudahan bisa sharing hari ini. Saya langsung aja sharing screen mungkin ya, biar tak share. Sebentar. Kelihatan nggak? Belum ya? Masih belum. Oke, ini kelihatan. Ya, sudah. Oke. Oke. Jadi teman-teman semua, perkenalkan saya di sini merepresentasikan 5 Pillar Experiences. Jadi mungkin dari PowerPoint-nya sendiri bahasa Inggris ya, tapi saya akan cerita lebih ke Bali sama Indonesianya. Jadi singkat cerita, kita tuh dulu yayasan. Jadi yayasan pengembangan potensi desa di lapangan.
Jadi lambat laun kita banyak sekali menemukan potensi-potensi yang ada di desa, sehingga banyak teman-teman internasional dia pengen lihat kayak apa sih yang ada di desa di Bali. Jadi mulai dari perikanan, peternakan, produksi, segala macam. Jadi intinya 5 Pillar Experiences itu kita adalah organisasi yang mengangkat hidden story yang kita bilangnya. Jadi intinya cerita yang tidak orang ketahui yang ada di desa-desa. Nah, 5 Pillar Experience itu adalah usaha sosial yang dimana kita itu fokus di pengembangan pariwisata berkelanjutan. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya pariwisata berkelanjutan itu apa. Cuman dari kita itu adalah pariwisata yang tidak sama sekali merubah tatanan. Jadi tadi ada yang menyampaikan kan, jadi tidak merubah tatanan seperti itu. Dan juga di mana pariwisata itu tidak merubah tatanan, tapi juga mensupport budaya lokal, melestarikan lingkungan seperti itu. Jadi semuanya connect. Maka dari itu kita bilangnya create impact travel experience supaya teman-teman internasional ataupun lokal yang datang berkunjung ke desa tersebut mempunyai misi yang sama untuk pelestarian seperti itu. Nah, 5 Pilar itu ada filosofinya. Jadi di 5 Pilar itu ada community, masyarakat, ada lingkungan, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Jadi intinya gini, bagaimana caranya kita di desa ataupun membuat sebuah program, bisa membantu orang atau mungkin memungut sampah yang masalah lingkungan, tapi bagaimana caranya usaha-usaha tersebut juga bisa menghasilkan income atau masyarakatnya juga diedukasi seperti itu. Jadi intinya filosofi kita itu apa yang kita kerjakan dalam satu hal tuh ada semua. Jadi mungkin ekowisata ya. Ekowisata tuh masyarakatnya ada, lingkungannya ada, ekonominya juga ada. Jadi semuanya sustain gitu loh. Kalau kita hanya ujuk-ujuk bikin pariwisata tapi hanya pelestarian aja tanpa ada income kan juga nggak berkelanjutan kan seperti itu. Jadi intinya kita mengembangkan sebuah pariwisata yang berkelanjutan, ada ekonomi, ada pelestarian segala macam. Nah, kita itu di sini memang membawa teman-teman internasional ke desa-desa biasanya. Jadi kita pertama kita mensupport local business yang ada. Jadi mungkin kita lebih ke memperkenalkannya ya. Jadi kalau mungkin Laksmi yang membangun, kita yang memperkenalkannya seperti itu. Jadi kita sering membawa teman-teman internasional ke desa, di mana kita memang hanya bertemu dengan local hero kita namakan. Jadi local hero tersebut adalah mereka-mereka yang mempunyai visi misi ataupun ide ataupun inisiatif yang ada di desa. Jadi mereka kadang mengerjakan pertanian organik, pengolahan sampah. Jadi itu yang kita perkenalkan di desa-desa. Nah, contoh nih, mungkin teman-teman bisa lihat screen sekarang. Jadi di ujung kiri itu ada gadis muda bertopi petani. Beliau itu adalah petani muda yang ada di desa Blakiuh contohnya. Jadi beliau itu sampai dimarahin nih sama bapaknya karena dia nggak mau menjadi PNS, jadi dia nggak mau kerja di kota, dia pengen jadi petani gitu loh. Jadi dia bikin jamu di rumahnya, kemudian dia setiap hari itu dia nyangkul loh, anggaplah umur 20 tahun nyangkul di sawah 5 are, bayangkan itu. Jadi intinya kita bertemu dengan beliau mendadak tahu-tahu di desa dan kita pengen banget support dia gitu loh untuk bagaimana caranya beliau tetap melestarikan lingkungan, pertanian organik seperti itu, tapi in the same time juga bagaimana caranya kita mensupport supaya dia berkembang kayak gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian di sebelahnya dia ada Ibu Agnes Rini. Beliau itu mempunyai sekolah kreatif di desa, di salah satu desa di Pendem Negara. Jadi anak-anaknya itu diajarin umur 3 tahun itu nggak pernah namanya beli mainan. Jadi mainannya itu dibuat dari kayak pelepah pisang, kayak semua bahan-bahan alam. Coloring juga bahan-bahan alam seperti itu. Kemudian anak-anak itu juga sudah mandiri sekali. Umur 3 tahun itu sudah bisa kayak mencuci piring sendiri, pakai sepatu sendiri. Kadang kita kan anak-anak 3 tahun itu kan belum tahu apa-apa ya, tapi mereka itu udah benar-benar diajarin mandiri, mentalnya juga dibangun, karakternya juga seperti itu. Kemudian di samping itu ada Pak Kadek, beliau ada di Desa Pejeng, beliau adalah organic farmer. Jadi di sana permasalahan utama itu banyak villa kan pembangunan di Desa Pejeng. Nah, villa-villa tersebut menyetop air yang ada ke Subak. Jadi maka dari itu Bapak Kadek ini mencoba membangun pertanian dry farming atau pertanian kering yang dimana tidak
membutuhkan air banyak seperti itu. Jadi contoh-contoh local hero seperti ini yang kita sebenarnya lagi kembangkan di desa-desa, karena mereka lah yang poin kunci utama dari pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan desa yang memayungi mereka seperti itu. Jadi kadang kita banyak sekali ketemu dengan teman-teman dari konservasi, dari disability, dari arsitek, dari penyeludupan alam segala macam. Jadi itu yang kadang kita bikin program, kemudian kita kurasikan, kemudian kita perkenalkan ke internasional. Dan program-program kita seperti ini. Jadi kita kadang membuat retreat organisasi, visit dari NGO ataupun university ataupun travel agency. Jadi kita meng-create program-program ini sesuai dengan potensi desa masing-masing. Contoh Nyambu itu mungkin lebih ke old pariwisata eko juga, tapi selain itu juga ada pariwisata yang historical, karena di sana ada beberapa pura kuno kan, itu contohnya. Jadi ada identitas masing-masing dari destinasi tersebut. Nah itu aja mungkin sedikit dari saya, nanti bisa tanya-tanya. Terima kasih banyak Mbak Rini, Om Sandi. Oke, thank you banget Mas Wira untuk penjelasannya, menarik sekali tadi yang udah disampaikan. Saya terus terang tertarik karena terakhir juga ada informasi kalau pengen ngubungin Mas Wira di mana aja sih, atau Five Pillars di mana aja. Tadi mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas kita bisa tampilkan lagi, ada Instagramnya ya. Terus kemudian ada beberapa sosial media yang mungkin bisa di reach out untuk bisa berkunjung ke sana. Oke, kita akan ke pembicara yang ketiga dari YAPK, Mas Abi, silakan. Ya, selamat siang. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas, jelas. Oke, thank you. Saya share screen sebentar ya. Oke, sebentar. Bisa terlihat? Yes, sudah, Mas. Oke, ya kita mulai. Mungkin maaf kalau saya agak cepat atau banyak materi yang saya cut karena waktunya terbatas. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan kegiatan ekowisata YAPK di Minahasa Utara. Untuk saya sendiri, saya Abi, mungkin detailnya sudah dikenalkan oleh Mbak Rini tadi ya. Oke, kami beraktivitas di Minahasa Utara. Sebenarnya bentuk aktivitas kita seperti apa sih? Ya mungkin kalau untuk bentuk ringkasnya adalah seperti ini ya. Kami mencoba untuk menghubungkan, menjembatani konektivitas antara, di sini kita lihat ada rekan pengusaha desa, yaitu para penduduk desa. Kemudian di bawah ada rekan konservasi desa. Jadi penduduk desa ini memang sudah ada yang spesialisasi melakukan kegiatan konservasi. Akan kita bahas selanjutnya nanti detailnya seperti apa. Kemudian YAPK untuk membantu menjembatani ini membuat sebuah startup berupa PT yang bernama PT JBS. Ini masih on the making. Sebenarnya saya pengen share Instagram dan segala macamnya seperti Mas Putu, tapi kita masih on progress ini. Ya. Nah, kami mencoba menjembatani apa yang biasanya menjadi masalah antara aktivitas pengusaha desa, yaitu kesulitan untuk mencari market, ya. Sekaligus untuk membuat mereka lebih mampu sebagai pengusaha gitu. Jadi nanti tanggung jawabnya akan berada di PT JBS yang berada di tengah ini. Oke, kemudian, nah di sini kita coba menghubungkan antara kegiatan konservasi dengan pengusaha, di mana setiap tamu yang nanti kita coba promosikan ke customer atau mungkin melalui rekanan yang bisa dilihat di sini, itu nanti akan wajib untuk mendukung kegiatan konservasi. Artinya setiap income yang diterima oleh pengusaha desa itu secara otomatis terpotong sebanyak 10% yang kemudian akan kita jadikan dana konservasi yang akan membantu tindakan konservasi. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kegiatan ekowisata yang ada di desa Bahoy itu. Oke, sebenarnya nggak cuma Bahoy ya, kita beroperasi di 3 desa. Oke. Next. Ya, kalau mungkin penasaran kita beroperasi di mana? Kita beroperasi di ujung utara Pulau Sulawesi, di Serai Likupang, yang sebetulnya adalah zona ekonomi khusus untuk pengembangan ekowisata, tapi mungkin yang paling kurang terkenal ya di Indonesia.
kami nggak terlalu jauh dari Bunaken dan Manado. Ya, sebagai gambaran ini desa Bahoy, ya kita lihat dari laut. Nggak terlalu besar desanya, tapi indah. Kemudian ini desa kedua kami, desa Bulutui, juga tepi laut. Ini mengarah ke desa, kebetulan kita membelakangi kantor desa, jadi penduduk desanya ngantor di atas laut ya untuk Bulutui ya. Kemudian yang ketiga adalah desa Tarabitan. Nah, desa Tarabitan ini desanya, mohon maaf karena nggak terlalu terlihat, kita pakai drone ini, desanya ada di sini, di utara ini. Ya. Kemudian kalau terlihat ada rumah kecil di laut itu, di kanan bawah, itu adalah rumah pengawasan. Ya. Jadi di sini lautnya ini adalah masuk dalam zona perlindungan laut, atau daerah perlindungan laut, di mana para nelayan tidak boleh mengambil ikan di sini, dan fungsinya adalah sebagai bank ikan, atau tabungan ikan. Di situ lokasi ikan dapat berkembang biak. Oke, next. Kemudian paket yang kami encourage penduduk desa untuk lakukan adalah homestay dan tur desa. Ini sudah berjalan, sudah menerima tamu, walaupun belum lancar, snorkeling juga sudah. Kemudian ada kuliner khas lokal, di mana penduduk itu memang kebiasaannya adalah menangkap gurita atau oktopus. Nah, jadi kita mengundang chef untuk membuat sebuah resep yang otentik. Harapannya ini bisa menjadi reminder bagi tamu yang datang akan kerinduan kuliner khas lokal desa. Kemudian kita juga kegiatan ada budidaya spirulina, ini nggak akan kita bahas lebih lanjut, dan kulinernya juga nanti akan menggunakan spirulina sebagai salah satu bahan baku. Nah, kenapa saya kasih kotak coklat ini? Untuk kotak ini mayoritas pelakunya adalah warga desa. Jadi budidaya spirulina pun pelakunya adalah penduduk desa. Dan kemudian YAPK bekerja sama dengan penduduk desa akan melakukan sebuah ekspedisi ilmiah. Oke, next. Bagaimana cara kami menerapkannya? Pertama, kita harus tahu potensi dan ancaman yang dimiliki desa. Kemudian kita harus tahu kemana kita akan menawarkan semua jasa yang akan kita tawarkan nanti. Kemudian setelah kita tahu pasarnya, kita bentuk paket wisata yang sesuai dengan pasar yang kita incar dan potensi yang kita miliki. Dalam setiap kegiatan ini, kita selalu konsultasikan dan berbicara dengan penduduk desa. Oke, next. Nah, ini yang kita coba tekankan, itu adalah kita harus punya yang namanya unique selling point, atau apa yang bisa membuat desa kita berbeda dari desa-desa lain. Nah, poin yang kita lihat di sini adalah, ini adalah merupakan desa nelayan ya, dengan hasil tangkap segar dan gurita berkualitas, kemudian keindahan alamnya juga baik, kemudian kita memiliki orang yang sangat militan dalam menjaga lingkungan. Jadi dia menjuluki dirinya the monster of Bahoy. Dia tidak segan untuk bahkan menabrak kapal yang melanggar daerah perlindungan laut itu. Jadi sekarang para nelayan segan untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan di peraturan desa. Namanya Pak Maksi. Oke. Nah, kemudian melangkah ke ekspedisi ilmiah. Nah, di sini kami melihat ada unique selling point yang lain, di mana potensi konservasi ini juga bersambut tangan dengan YAPK yang memiliki potensi di mana kita mengetahui metode ilmiah, di mana akhirnya kita memutuskan setelah berbicara dengan beberapa partner di luar negeri untuk melakukan kegiatan volunteering, di mana mereka akan menggunakan metode ilmiah yang baku sehingga datanya akan menjadi berkualitas dan dapat digunakan secara ilmiah. Jadi peserta akan mencatat dan melaporkan hasil pengambilan data mereka di lapangan, dan output mereka berupa keuntungan ekonomi akan sangat berguna untuk masyarakat setempat ataupun untuk YAPK, karena terus terang untuk melakukan kegiatan konservasi kami juga memerlukan dana ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data ilmiah ini akan membantu pelestarian lingkungan. Karena apa? Data ilmiah yang time series dan diambil secara berurutan akan memudahkan pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan maupun organisasi-organisasi ilmiah lainnya. Kemudian juga tidak kalah penting bagi para peserta ekspedisi adalah mereka mendapat pengalaman untuk bekerja di lingkungan dengan data yang betul-betul baik, kemudian metode yang terkontrol. Jadi mereka secara tidak langsung dapat pengalaman kerja atau minimal pengalaman magang. Oke, next. Jadi itulah tadi unique selling point yang akan kami coba tonjolkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi.
Kenapa? Seperti yang sudah diungkapkan oleh Mbak Danisa ataupun Mas Putu ya, ini tidak dapat berdiri sendiri, harus menjadi sebuah rantai suatu kesatuan, terutama kesulitan mereka untuk mencari pasar, ya. Dan tentu saja ya PK pun harus berkolaborasi karena sejujurnya kami dalam marketing kan kita berawal dari yayasan ya, kita masih merangkak, oke, kita collab dan kita juga terus terang membicarakan kepada masyarakat bahwa mereka tidak boleh bergantung pada YPK. Mereka tetap harus keluar, bergerak sendiri, dan berkolaborasi dengan organisasi yang dapat membantu mereka. Dan yang tidak kalah penting, kita juga menegaskan bahwa SOP itu harus ada, terutama untuk homestay dan menerima tamu, yang penting untuk menjaga kualitas, dan sebagian profit untuk konservasi yang saya bicarakan tadi, itu masuk dalam SOP. Jadi ketika itu tidak dilakukan, kita dapat menegur mereka dan kita bisa memutuskan mereka untuk oke, kamu melanggar SOP, kamu tidak dapat bekerja sama dengan organisasi payung yang dibentuk oleh YPK. Seperti itu konsekuensinya. Kemudian ketika mereka kurang paham tentang SOP, kita dorong untuk kolaborasi dan intinya adalah kita tegaskan bahwa mereka harus menulis apa yang akan mereka lakukan dan kemudian mereka harus melakukan apa yang mereka tulis. Jadi itu terbakukan. Baik, sekian, terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf kalau agak pack dan agak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Mas Abi. Dari tiga-tiganya nih presentasinya bagus-bagus banget ya. Maksudnya selain dari tampilannya juga memang kontennya tuh menarik banget untuk bisa ditonjolkan apa sih desa ekowisata. Nah, aku nih sebenarnya ada pertanyaan yang bukan pertanyaan ya, mungkin aku coba ngerangkum dulu bahwa ini akan jadi pertanyaan mengenai kata kuncinya adalah kolaborasi gitu kan bersama masyarakat, karena ini kita yang ingin ditekankan adalah bagaimana sih keterlibatan komunitas, artinya ada kolaborasi di sana. Dari awal Mbak Danisa, kemudian Mas Wira dan Mas Abi tekankan bahwa adanya community driven, adanya kolaborasi. Nah, yang menjadi pertanyaan nih tadi juga ada pengenalan mengenai potensi desa atau potensi sekitar kita. Gimana sih kira-kira masyarakat dilibatkan untuk bisa memahami potensi mereka? Gimana kira-kira prosesnya sampai akhirnya mereka sadar, oh ini loh potensi yang ada, mari kita kembangkan rame-rame, atau gimana kira-kira? Mungkin ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Mas Abi, Mbak Danisa, atau Mas Wira, silakan. Ya, mungkin saya coba Mas Abi. masuk terlebih dahulu ya. Untuk membaca potensi yang ada di desa, kami mencoba untuk selalu berkonsultasi dengan masyarakat. Karena ya yang tinggal di sana seumur hidup kan mereka, bukan kami. Ya. Jadi kita coba fasilitasi, kami hadir dan mencoba menggali dengan mengadakan FGD, diskusi. Kemudian juga wawancara pribadi, kuesioner, kita mencoba ketiga metode itu. Lalu dalam prosesnya kami juga menampilkan contoh-contoh dari dalam maupun luar negeri agar membentuk suatu mindset agar mereka sadar bahwa apa yang sebenarnya mereka miliki itu sebenarnya adalah sebuah kelebihan yang dapat ditonjolkan. Karena kadang-kadang mereka kan ya kalau kata orang Inggris ya take it for granted ya, dari lahir sudah ada, menganggap itu biasa, padahal untuk orang lain yang baru datang itu luar biasa. Jadi kita coba gali seperti itu, kemudian kita lakukan polling ya. Dan yang terakhir kita coba ajak beberapa partner kami dari luar negeri untuk datang dan melihat dan berdiskusi dengan masyarakat. Kami fasilitasi translate bahasa Inggris Indonesia, sehingga itu membantu mereka menyadarkan bahwa yang ada di luar sana itu adalah potensi, termasuk daerah perlindungan laut yang selama ini dibenci nelayan, ternyata itu kan potensi. Dan secara tidak langsung, setelah itu berlangsung selama beberapa tahun, masyarakat akhirnya sadar bahwa ikan di sekitar daerah perlindungan laut itu relatif lebih banyak daripada ikan di daerah tangkap yang mereka biasa tangkap. Thank you. Seperti itu saja dari saya. Thank you banget Mas Abi untuk komentarnya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan dari Mas Wira atau Mbak Danisa. Mungkin dari saya Mbak Rini. Yes, silakan. Jadi kalau di 5 pilar itu juga saya sangat setuju banget sama Mas Abi, karena
kita pun walaupun dari Bali saya sendiri gitu loh, walaupun ke desa tetangga nih, saya bukan orang sana gitu loh, tapi yang tahu mereka. Nah, kadang kita itu di tim kita memang ngajarin anak-anak muda untuk benar-benar menjadi teman dulu nih, belusukan kayak ngobrol dulu, kayak ngobrol santai ataupun mungkin ajak ngopi. Dari sana kadang kita menggali banyak banget informasi yang pertama. Dari informasi tersebut baru dari sana kita menggali bagaimana caranya potensi itu kita pilah-pilah. Jadi kita ada namanya 5 pilar potensi kan. Mau itu dari potensi ekonominya, potensi lingkungan, potensi culture, semuanya. Jadi kita punya namanya resource mapping, jadi memang pemetaan desa. Kadang kita tuh hanya bertujuh potensi desa itu adalah potensi yang menghasilkan ekonomi. Bukan itu aja. Jadi kayak orang itu pun potensi. Jadi manusia itu sendiri pun yang kadang kunci utama buat kita. Makanya kita ada namanya local hero kan. Di sana sebenarnya kunci utama penggerak dari semua perekonomian yang ada manusianya itu sendiri. Nah, dari manusianya itu sendiri baru kita cari yang benar-benar yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, dari sana kadang terbentuklah ada mungkin movement atau aktivis atau mungkin konservasi seperti itu. Itu yang kadang menjadi salah satu kunci utama kita untuk menggali potensi di desa. Itu aja Mbak Rini. Wah, menarik nih. Tadi ada resource mapping, ada FGD, dan kuesioner, benar-benar masyarakat dilibatkan. Mungkin dari Mbak Danisa, kalau Kopernik sendiri gimana nih, Mbak? Iya, mungkin kalau misalnya untuk fokus ke yang pernah saya lakukan ya, tadi saya setuju banget nih sama Mas Adi dan Mas Wira juga. Ada satu hal mungkin yang dimana kalau kita ingin identifikasi potensi dari masyarakat, terkadang mereka tidak tahu bahwa hal A atau hal B adalah sebuah potensi. Jadi tadi contoh dari Mas Adi oke banget nih, kita kasih contoh dari mungkin luar negeri atau tempat lain bahwa ini potensi loh, sebenarnya kalian juga punya. Itu kadang-kadang hal yang mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh masyarakat. Jadi di sini kita coba kasih, biasanya kita coba kasih tahu dulu apa sih bapak-bapak, ibu-ibu yang ini adalah potensi di tempat lain. Apakah ada di tempat Bapak Ibu sekalian? Apakah mungkin ada yang kelewat dari apa yang Bapak Ibu pahami mengenai area Bapak Ibu sekalian? Dan coba kita gali dari situ lebih lanjut lagi. Itu sih biasanya untuk identifikasi pun mungkin kita juga bisa coba kasih contoh apa saja sih yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Kira-kira gitu sih mungkin tambahannya. Oke, thank you Mbak Danisa. Menarik nih tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Danisa, Mas Wira, dan Mas Abi. Mungkin kita ke pertanyaan dari salah satu yang hadir di sini. Ada dari Mas Batoro ya. Beliau menanyakan mengenai kira-kira apa sih kiat atau tips untuk memulai desa ekowisata. Nah, biasanya apa tantangan yang dihadapi nih? Mungkin boleh ditanggapi, siapa duluan? Oke, mungkin saya coba mulai ya. Yes, Mas Adi. Terus terang kalau dari saya pribadi atau kami ya PK ya, kita bergerak di daerah di luar Bali ya, di mana kadang-kadang ekowisata itu belum populer. Jadi yang pertama kita coba berikan pemahaman adalah ini tuh bukan mass tourism. Kami tidak menganjurkan di mana daerah konservasi itu didatangi seperti 1.000 orang dengan memberi pendapatan yang mungkin cuma tiket masuk 5.000 per kepala. Jadi kami sangat tidak mengencourage itu, dan untuk memberikan pemahaman itu awalnya sulit ya kan. Karena rata-rata ketika kita pertama masuk mereka itu latah, karena di dekat Manado itu ada desa bernama Budo, dia bikin jembatan mangrove, dikasih lampu-lampu warna-warni, ada jagung bakar, ada ketela bakar di situ, dan situ datang memang pack dengan turis. Ya efeknya ya mungkin jadi banyak sampah kayak begitu ya. Jadi kita coba tekankan kalian harus temukan sesuatu yang unik gitu. Nah di situ proses penemuan keunikan itu yang sangat menantang ya untuk saya. Yang kedua juga mungkin ketika operasi nanti mereka skill-skill apa yang mereka harus perlukan, di situ juga agak-agak menantang, kita harus bangun pelan-pelan. Ya yang terakhir adalah tentu saja market ya. Karena kami jauh dari market, jadi memang di situ tantangan dalam pengembangan desa wisata ya. Karena faktor yang terakhir ini sangat penting. Kalau keunikan sudah ada, SOP jalan, tapi nggak ada market, nggak ada tamu, akhirnya mereka akan kendor. Dan ini sudah pernah terjadi. Jadi
kita ini sedang dalam repeat proses, kita nggak mau menyerah. Sekarang kita akan lebih fokus ke marketing karena mereka sudah kita siapkan di periode program kami sebelumnya. Seperti itu, thank you. Oke, sip. Yang lain mungkin mau ditanggapi? Kalau dari saya setuju banget sama Mas Abi masalah bagaimana caranya kita membangun karakter ya, namanya kan mereka otomatis mereka melihatnya yang udah jalan tourism itu kan kayak mess banget gitu loh, kadang cuma tiketnya 5.000. Aku setuju banget sama Mas Abi untuk membangun sebuah karakter yang beda dengan tourism yang sudah ada itu agak susah kadang memang. Nah, kalau dari kita itu Mbak, jadi kita itu sering namanya kalau di bahasa Inggris kan ya find right kind of people to work with. Jadi intinya bagaimana caranya mencari orang yang benar kita ajak kerjasama. Kadang orang tersebutlah yang kita susah nyarinya di desa. Makanya kita ada namanya local hero atau local champion ataupun local actor. Jadi orang tersebut kita itu yang challenge kadang kita nyarinya. Jadi setiap desa itu sudah pasti ada 1 atau 2 local actor. Mereka yang kadang punya visi, misi, ide, pengembangan atau apa, cuman mereka hidden gitu loh, mereka nggak kelihatan. Nah, itu yang kita cari. Nah, kadang kita udah bertemu dengan mereka, nah di sanalah kita kadang menggali lebih banyak lagi cara buat bagaimana mengembangkan bukan hanya pariwisata, tapi semuanya gitu loh. Pariwisata juga jalan, ya same time ekonominya juga jalan. Nah, kadang pada saat kita bertemu dengan local hero ini, masalah terpenting otomatis adalah mengedukasi mereka bahwa ini nih program atau jangka panjang. Bukan hanya kayak kita market ini buat tamu datang terus belanja, enggak kayak gitu. Jadi intinya ongoing-nya apa nih? Jadi bagaimana caranya si tamu itu juga punya berdampak sendiri, tapi masyarakatnya juga bisa berdampak sendiri kayak gitu. Jadi dampaknya dua sisi gitu loh. Jadi itu yang masih kita kembangkan sekarang, bagaimana caranya si tamu ini kadang yang tadi sekolah yang saya ceritakan itu ada tamu yang hanya nge-trip sama kita sampai sekarang dia bantu sekolahnya itu. Jadi intinya dampaknya itu berkelanjutan kayak gitu. Nah, kelanjutannya itu karena koneksi. Karena aku contoh nih ke Sulawesi Utara, saya pernah ke desa itu salah satu Bawi ya, apa namanya? Saya sering ke Manado waktu ini. Jadi saya punya teman di sana di Manado. Jadi intinya saya pernah ke sana dan intinya sebagai orang luar itu saya pengen punya koneksi nih, saya pengen punya teman dari sana, saya ingat terus, saya pengen ke sana lagi. Nah, itu sebenarnya tourism yang kita pengen kembangkan. Jadi berkelanjutan dengan hal kehubungan baik seperti itu, koneksi seperti itu. Thank you, Mbak. Oke, koneksi dan cari local heroes. Menarik ini. Kalau dari Mbak Danisa sendiri kira-kira gimana Mbak? Tadi kan ada sempat jalin komunikasi juga nih, pembagian peran. Nah, itu gimana tipsnya memulai desa ekowisata dengan tadi yang udah dijelaskan? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman ya kira-kira mungkin kadang itu semangat dari komunitas lokal tuh bukan tantangan. Mereka tuh banyak yang jauh lebih semangat lagi kalau kita sudah punya banyak inisiatif juga yang sudah diterapkan. Tadi juga mungkin kata Mas Mira banyak juga local hero yang udah membuat sebuah inisiatif sudah dilakukan. Tapi mungkin yang kadang tantangannya itu adalah mengintegrasikan semuanya. Jadi kadang planning untuk menggabungkan seluruh inisiatif yang baik, yang sangat bagus tersebut, itu yang mungkin masih ada tantangan. Jadi mungkin butuh bantuan tambahan edukasi, butuh juga mungkin exercise juga ya, latihan juga bagaimana cara kita menggabungkan keseluruhan program-program yang beragam itu menjadi satu kesatuan juga. Dan juga meningkatkan praktik-praktiknya. Tadi juga kata Mas Abi juga sempat cerita juga bahwa juga butuh edukasi pelatihan, misalnya kita mau membuat agar misalnya sistem limbah lebih baik, juga itu mungkin kita butuh tambahan orang juga yang bisa membantu mereka mengenal lebih dalam mengenai sistemnya, seperti itu. Jadi kolaborasi terjalin kalau misalnya memang kita komunikasi dan planning tadi, perencanaan seluruh inisiatif tadi itu bisa terorganisir dengan baik. Kira-kira mungkin gitu sih Mbak, kalau dari saya. Thank you banget penjelasannya. Semoga bisa menjawab Mas Batoro ya. Nanti ke depannya mungkin kalau ingin mengembangkan desa wisata yang lebih gimana, kita bisa belajar dari para narasumber. Nah, ini tadi juga disebutkan mengenai menjaga sustainability gitu atau keberlanjutan. Nah, kan
makna keberlanjutan ini luas gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih menjaga keberlanjutan? Karena tadi Mas Abi juga sempat singgung di awal bahwa masyarakat ini harus tahu kita nggak bisa bergantung selamanya ke organisasi gitu kan. Mungkin Kopernik sendiri suatu hari nanti akan punya program lain, mungkin akan replikasi ke tempat lain dari YPK begitu, dan juga dari Five Pillars mungkin juga ingin replikasi, dan yang ini ingin biarkan mereka mandiri. Nah, ini gimana caranya menjaga semangat mereka agar keberlanjutan itu masih ada gitu. Silakan mungkin. Oke, mungkin saya coba bicara sedikit. Kita sih sebenarnya ya, yang paling menjadi objek mendasar dari kita adalah kita coba kaitkan pada kegiatan sehari-hari mereka terlebih dahulu. Kebetulan kita berada di desa pesisir, desa nelayan, di mana mereka itu sangat bergantung pada ikan. Ya, kita coba mulai edukasi pentingnya seagrass, pentingnya lamun, pentingnya terumbu karang, pentingnya mangrove untuk penghidupan mereka, untuk livelihood mereka itu seperti apa. Jadi untungnya kita punya local hero yang tadi kita sebut Monster of Bahoy ini, ya. Jadi dia berhasil menjaga daerah pelindungan laut Desa Bahoy ini dengan sebagaimana rupa sehingga contohnya sudah ada di depan mata. Jadi ketika baru ada, ya itu susahnya, ketika baru ada contoh nyata mereka baru sadar, oh betul ya, ternyata kita tidak boleh pakai bom. Seperti itu. Jadi memang kita mulai dari grassroots, dari pengetahuan ya. Kebetulan kami kan juga backgroundnya ilmiah ya. Jadi kita coba mulai dari pentingnya 3 ekosistem utama: mangrove, terumbu karang, dan lamun atau lamun seagrass. Seperti itu, kita mulai dari situ. Jadi kemudian ya langkah berikutnya ya mereka kan juga manusia ya. Jadi kita coba menjadi pragmatis saja ya, biar berlanjut harus ada keberlanjutan ekonominya. Artinya tamunya harus ya minimal ada dan terus-menerus seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, mungkin ada yang menanggapi lagi? Kalau dari saya, Mbak ya, kan sudah sering nih ke desa-desa, mungkin sharing dikit sama teman-teman. Jadi terakhir saya sempat ke desa yang benar-benar Bali kuno, yang sebelum Kerajaan Majapahit datang ke Bali. Nah, sebenarnya dari leluhur-leluhur ya, soalnya saya suka juga kadang orang-orang yang baca lontar, kayak gitu, kadang kita tuh sudah diajarin yang namanya berkelanjutan. Intinya, kenapa sih ada budaya gitu loh? Kayak karena memang mereka pengen berkelanjutan, karena memang mereka turun-temurun generasi ke generasi tetap harus ada seperti itu. Nah, intinya balik lagi kadang back to basic, jadi intinya kadang hanya dengan kata menjaga hubungan baik dengan hutan, menjaga hubungan baik dengan manusianya, dan jaga hubungan baik dengan penciptanya, kan gitu. Kalau di Bali namanya Trihita Karana ya, untuk sistem berkelanjutannya. Nah, kadang saya sendiri pun sebagai anak muda kadang mikir, mereka loh dari zaman dahulu udah mikirin generasi ke generasi ke semua keturunan-keturunannya sehingga bisa berkelanjutan. Nah, sedangkan kita di sini sekarang baru ada perubahan sedikit aja, modernisasi, ada HP segala macam, udah berubah semua kan pola pikir kita. Nah, intinya kadang aku bertolak ukur dari sana, berkelanjutan tuh apa sih sebenarnya, kayak gitu. Kadang pun saya masih bingung, tapi balik lagi saya melihat apa yang leluhur-leluhur sudah bangun itu, kadang ingat lagi saya, wah seharusnya saya begini loh sebagai manusia. Kayak balik lagi ke diri kita, harus menjaga hubungan baik dengan hutan, menjaga baik dengan hubungan dengan apa yang sudah ada gitu loh di alam, dijaga saja kayak gitu, itu sudah berkelanjutan kayak gitu. Apalagi kita bisa meningkatkan itu dengan potensi-potensi yang sudah ada sekarang. Mungkin itu aja sedikit, Mbak. Oke, thank you. Mungkin ke Mbak Danisa, silakan Mbak. Iya, ini jawabannya Mas Abi dan Mas Wira nih udah oke banget nih sebenarnya. Saya setuju banget nih sebenarnya dengan kalau ingin menjaga semangat, mereka harus tahu dulu dampak positifnya itu apa. Kenal dulu manfaatnya, kenal apa manfaatnya bagi mereka, nggak hanya untuk wisata, tapi untuk sehari-harinya mereka juga. Dan tadi juga menurut kata Mas Wira juga bahwa kadang tuh banyak solusi yang kita pikir yang masuk tuh mungkin modern ya. Dan tadi balik lagi ke bagaimana way of life-nya mereka sebelumnya, bahwa kadang masyarakat tuh merasa bahwa oh kalau kita mau menjadi lebih oke, harus solusinya semua harus modern. Padahal nggak harus selalu seperti itu. Kadang kita perlu ingatkan juga, kadang mereka takut juga, wah kalau tidak ada panduan, tidak ada dukungan,
gimana nih kita bisa bertambah meningkat lagi nih misalnya ramah lingkungannya. Tapi padahal apa yang sudah mereka lakukan itu banyak yang sebenarnya hal-hal yang perlu dipertahankan. Jadi mungkin itu aja sih, menjaga semangat, jangan takut bahwa apa yang sudah dilakukan itu kadang banyak sekali yang sudah sangat bermanfaat. Tidak semua harus modernisasi seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, setuju dengan komentar yang tadi sudah diberikan bahwa melestarikan dan menjaga sustainabilitas itu kayak gimana sih? Berarti kita jangan lupa dengan sejarah kita, dengan leluhur kita gitu ya. Oke, ini kayaknya nggak berasa banget ya, kita udah ngobrol panjang, sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan, tapi ternyata waktu kita harus sampai di sini gitu kan. Sayang banget karena kita masih banyak banget yang ingin dibahas, tapi mungkin next time kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang ada di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain waktu. Nah, sebelum menutup acara, saya mungkin ingin tekankan lagi dari pembicaraan kita barusan bahwa gimana sih kita menjaga kolaborasi dengan masyarakat, bahwa menemukan apa yang menjadi potensi mereka itu adalah satu hal yang penting, bahwa melibatkan suara mereka untuk keberlangsungan itu adalah hal yang memang patut menjadi kuncinya begitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, pastinya kita akan kasih kesempatan dulu nih buat Bang Stephen, mungkin ada masukan atau ada komentarnya. Silakan Bang Stephen. Ya, terima kasih sebelumnya dan Om Swastiastu untuk semuanya, dan juga terutama yang saya hormati ya Bapak Inuman Biasa, Perbekal Desa Nyambu kita, dan juga kepada rekan-rekan, teman-teman pembicara, Mas Abi dari YPK, Mbak Denisa dari Kopernik, Bri Putu dari Five Pillar Senses ya yang telah berbagi, dan juga terutama teman-teman yang saya kasihi dari Saraswati yang telah mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini, dan juga kepada rekan-rekan yang mengikuti ya kegiatan dari awal hingga saat ini. Jadi mungkin sebagai informasi sedikit juga, kita dari Diageo Indonesia atau PT Langgeng Kreasi Jaya Prima sangat bangga bisa menjadi bagian dari Desa Nyambu dan menjadi salah satu rekan masyarakat Nyambu dalam membangun Desa Nyambu sebagai desa ekowisata selama kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya. Jadi mungkin sedikit recap dari apa yang tadi saya pelajari juga dari sharing teman-teman. Masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan program Desa Ekowisata, karena program-program ini dirancang untuk mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dengan menyediakan hubungan langsung antara masyarakat lokal dan wisatawan yang memungkinkan pengunjung juga untuk merasakan warisan alam, warisan budaya di suatu daerah sambil juga mendukung konservasi lingkungan dan mendukung mata pencarian masyarakat setempat. Jadi kegiatan atau keterlibatan masyarakat lokal dalam program Desa Ekowisata menjadi sangat penting karena karena masyarakat memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang lingkungan, budaya, dan adat setempat ya yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Terus yang kedua juga mungkin anggota masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari program ini, karena mereka juga mendapatkan penghasilan dan kesempatan kerja dari penyediaan pelayanan seperti pemanduan, akomodasi homestay, makanan, pertunjukan, dan lainnya. Yang terakhir juga partisipasi masyarakat dalam program Desa Ekowisata dapat menumbuhkan rasa kepemilikan ya, sense of ownership, dan kepedulian masyarakat terhadap warisan alam serta budaya ya, yang dapat mengarah pada peningkatan upaya konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Ini mungkin sedikit kesimpulan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program Desa Ekowisata dengan melibatkan masyarakat dalam desain, dalam implementasi kegiatan. Program dapat mendukung upaya konservasi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, dan harapan kami melalui kolaborasi dan kerjasama bersama, kita semua bisa terus berlangsung dan meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Sekian, dan Om Santi Om.
Oke, thank you Bang Stefan dari Diageo Indonesia untuk penutupnya yang merangkum semua eh, isi dari materi kita hari ini rupanya ya. Oke, kalau gitu mungkin saya kembalikan ke Lita sebagai tuan rumah dari kegiatan ini, dari acara ini. Silakan Lita. Terima kasih Mbak Rini. Saya cuma numpang, tuan rumahnya ada di depan saya. Ini Pak Kelnya, saya cuma numpang di sini sebentar. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu yuk, kita foto grup. Dimohon teman-teman semuanya menyalakan kamera. Ya, yang belum pakai make up boleh make upan dulu. Saya kasih waktu 2 detik atau pakai fiturnya Zoom ya, pakai lipstick alis secara instan. Saya tunggu. Mbak Yeni, Kak Yeni, Kak Alit, Kak Alia. Ya, saya hitung ya. Oh, ini ada beli gede tapi pakai nama Yeni Arianti. Oke. Yuk kita pose bahagia dulu ya. Kita pose bahagia. Yuk, hitungan ketiga. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. Kalau tadi pose bahagia, sekarang pose sangat bahagia. Gitu. Tadi kan udah dapat ilmu nih dari kakak-kakak yang keren-keren tadi. Ini sangat bahagia ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Nah, acara ini tidak berakhir di sini saja. Bagi teman-teman semuanya yang ingin dan atau mungkin kepo ya, aduh acaranya apalagi kok menarik ya acara pagi ini. Nanti selanjutnya pasti akan ada acara menarik lainnya. Atau saya mau berkunjung ke Desa Nyambu, gimana caranya? Boleh nanti bisa kontak saya. Ini waktunya saya promosi, kalau enggak. Pesan sponsor dari saya, silahkan kontak ke email melita@saraswati.global atau ke nomor WhatsApp yang sudah saya taruh di kolom chat. Akan ada series nanti lainnya lagi tentang mungkin Laksmi Talks atau mungkin tentang Laksmi on Ecotourism di Desa Nyambu. Mungkin kita akan kerjasama lagi dengan teman-teman lainnya yang di sini yang aku pengen muncul dong kayak Kak Wira, kayak Kak Danisa, atau kayak Kak Abi. Boleh nanti silahkan kontak saya saja. Baik, selamat pagi sekali lagi. Terima kasih yang sangat dalam dari Laksmi, Saraswati, dan Diageo Indonesia kepada teman-teman semuanya. Kita akhiri acara pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andrew.